Bayangkan adik-adikku yang dimuliakan Allah, ya. Di dalam Islam, Nabi kita mengajarkan ada hubungan antara ilmu pengetahuan yang kita tuntut itu dengan jalan kita ke surga, dan ada hubungan kita penuntut ilmu itu dengan apa? Dengan kebersamaan kita dengan malaikat. Jadi malaikat itu nggak main-main, nggak jauh dengan orang-orang baik. Orang-orang menuntut ilmu itu orang yang bersamai oleh malaikat. Maka perbaikilah niatmu dalam menuntut ilmu. Ini rencana menuntut ilmu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah enggak? Makanya akhirnya malaikat enggak mau bersamaimu. Kenapa? Ilmumu itu tidak untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ilmumu itu tidak untuk mengantarkanmu ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Kita melanjutkan kajian kita tentang rukun iman, ya. Yang selanjutnya yaitu rukun iman, beriman kepada malaikat. Kita membahas pada pertemuan yang kedua ini tentang bagaimana interaksi antara malaikat dengan manusia, ataupun bagaimana koneksi hubungan antara malaikat dengan manusia. Kita membahas lanjutan tentang iman kepada malaikat dari sisi yang ini adalah karena selama ini ada kesan bahwa narasi yang saya sampaikan dulu, narasi syaitan itu lebih besar daripada narasi malaikat. Jadi eksistensi syaitan itu lebih dahsyat, lebih kuat dalam hidup daripada eksistensi malaikat. Jadi kita sering mendengar ustaz-ustaz, guru-guru kita kadang tengku-tengku berbicara dan ceramah tentang syaitan, seakan-akan syaitan itu sudah mampu untuk mengontrol manusia dan menjadi sebab daripada segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri bahkan. Jadi yang salah syaitan mendung, ya. Jadi manusia akan merasa hana bersalah nih. Begitu syaitan itu sering kita dengar, sering dibesar-besarkan. Sedangkan bagaimana peran daripada malaikat dalam hidup kita, nyan sansang lagi hana, lagi etan. Seakan-akan malaikat itu nanti hari kiamat baru mulai kerja. Seakan-akan malaikat itu tidak mau bersamai kita. Seakan-akan malaikat tidak punya peran, hanya penonton saja. Apakah demikian? Nah, itulah kenapa kami membahas lebih lanjut tentang masalah sisi beriman dengan malaikat kepada malaikat dari sisi yang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dapatkan dalam Al-Quran ayat yang Allah menyatakan tentang bagaimana malaikat itu aktif bersama kita di dalam hidup kita dari hari ke hari. Allah sebutkan ini adalah dengan amal, ini berlaku dengan seluruh manusia, ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 dan ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah berfirman, melaporkan mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu,
kemudian mereka istiqamah dengan iman mereka itu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat itu akan turun kepada mereka. Ya, orang-orang yang mengatakan dalam hidup ini, di dunia ini, ya, mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka siap mengambil segala konsekuensi dengan iman mereka itu. Dengan mereka bersikukuh dan yakin penuh bahwa Tuhan mereka itu Allah, ya, ambil segala konsekuensi hidup dalam masalah itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun-temurun, ya, tidak putus-putusnya, alaihim, kepada mereka. Dan malaikat itu mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula bersedih. Kira-kira kenapa malaikat mengatakan itu pada orang yang mengatakan Rabbuna Allah sumastaqama? Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, penciptaku Allah, kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, dia yakini, lalu dia perbuat dengan itu. Malaikatnya bilang jangan takut dan jangan bersedih. Berarti identik orang yang istiqamah dengan imannya diterpa ketakutan dalam hidup, diterpa dengan berbagai macam penderitaan sehingga dia bisa bersedih. Itu kan konsekuensi. Ya, orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, lalu dia tidak istiqamah, ya tidak perlu takut apapun, nggak ada ancaman apapun. Kenapa? Dia nggak konsisten dengan, nggak siap mengambil konsekuensi dengan imannya. Jadi lega iya jumanan, ya, punya iyo mana je, iyo mendeh je, kebayang je, ya. Tidak istiqamah dia dengan itu. Maka malaikat, bagi orang yang mau istiqamah dengan imannya, kata Allah, malaikat itu akan turun dan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut, siapapun dia yang beriman kepada Allah, jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru, dan bahkan bergembiralah. Malaikat ini mengajak orang mukmin itu untuk wa abshiru, bergembiralah dengan apa? Bil jannah, dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Ini di mana ini kejadiannya? Di dunia. Karena apa? Malaikat mengatakan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepadamu. Jadi akan ada ketakutan yang menerpa, ya, makanya dihibur oleh malaikat jangan takut. Kemudian akan ada kesedihan, penderitaan yang dialami mungkin, maka malaikat mengatakan jangan bersedih. Apa nanti akan terjadi dengan saya? Kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Berarti ini di bumi, ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nah, jelas lagi ayat selanjutnya. Kami ini malaikat yang ngomong. Allah ceritakan kepada kita. Nahnu awliya'ukum, kamilah penolong-penolongmu. Kami penolong kalian. Yang bilang siapa? Allah ceritakan pada kita, malaikat itu ngomong seperti itu kepada siapa? Orang mukmin yang istiqamah dengan imannya. Ambil segala konsekuensi dengan iman dia. Kami penolongmu. Nyo kamu yang akan mendukung, kata. Yang akan mendukung kamu, menolong kamu, siap untuk menjadi bodyguardmu, siap akan mengawalmu. Auliyaukum, di mana? Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Kami menjadi bodyguard kamu. Kami akan menjadi penolongmu pada saat orang gak mau tolong kamu, dibiarkan kamu sendirian. Auliyaukum, kami jadi aulia. Jadi aulia di sini bermakna penolong, ya. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. Nah, dapat bodyguard-bodyguard, pendukung-pendukung, ya. Penolong siapa? Ini dia malaikat bagi orang-orang mukmin seperti itu di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di surga nanti, di akhirat dengan surga nanti kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian bernafsu untuk mendapatkannya. Tashtahi ini adalah penuh hawa nafsu. Kalau di dunia ini hawa nafsu kita apa maunya nggak bisa dapat, di surga nanti semua akan dapat. Walakum ma tad'un, ya. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga juga apa yang kamu pinta kamu akan dapat. Itu dikatakan oleh malaikat kepada orang-orang mukmin yang istiqamah dalam hidupnya. Jadi malaikat itu aktif dalam hidup kita.
menolong orang-orang mukmin, saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup bersama dengan kita, mengajak kepada kebaikan. Begitu juga kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada kita bahwa dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan juga dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal lisyaitani lummah walil malaki lummah." Kata Nabi, syaitan itu punya bisikan. Setan itu membisik dan malaikat juga membisik. Oke? Syaitan punya bisikan, malaikat juga punya bisikan. Fa amma lummatu syaitan fa i'adu bisyarri wa takdzib bil haqq. Adapun bisikan syaitan itu adalah bisikan dengan janji-janji kejahatan dan juga mendustakan kebenaran. Ya. Itu janji-janji syaitan, kata Nabi. Dia janji untuk mendapatkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang dilarang, maksiat, dan juga mendustakan kebenaran. Kalau Allah suruh begini, syaitannya bilang begitu, dengan berbagai macam godaan. Ya. Wa amma lummatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'i'adu bil khair, janji-janji akan kebaikan, wa tasdiqu bil haqq, dan membenarkan kebenaran. Nah, itu bedanya bisikan syaitan, bisikan malaikat. Sampai poin ini seri nggak ini? 50-50 ya. Syaitan 50 ada bisikan, malaikat juga ada bisikan. Bisikan syaitan begini, bisikan malaikat begitu. Oke? Bisikan malaikat udah jelas mengajak kepada kebaikan. Bisikan syaitan mengajak kepada kejahatan dan untuk mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Kalau ada orang yang bilang tidak ada syaitan, siapa bilang syaitan punya 70 atau 80% bisikan? Sama-sama 50%. Ya. Setan 50%, malaikat 50%. Cuma beda alur, beda arah. Jadi kalau ada yang berbuat jahat mengatakan si syaitan saja, cuma 50% kayaknya. 50% itu adalah malaikat. Kenapa engkau pilih syaitan, enggak pilih malaikat? Jangan salahkan syaitan. Nabi sudah mengatakan bahwa dia hanya punya 50% saja mungkin. Malaikat punya 50%. Yang menentukan syaitan dengan malaikat yang mau kita terima siapa? Diri kita. Makanya nantinya kita diminta pertanggungjawaban. Ya. Kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Jangan kalian menyalahkanku, salahkan diri kalian sendiri. Nah, jadi sebab ada juga anak-anak muda yang bilang, Ustaz, jadi kalau syaitan diciptakan Allah untuk menggoda kita, ya kita kan tidak berdaya, digoda sama syaitan, kita nggak bisa lihat lagi. Malaikat ada juga di sisimu, sama-sama juga membisikkan kebaikan. Memangnya kamu pikir bahwa ketika syaitan menggoda, malaikat itu tidur? Hah? Ketika syaitan menggoda, malaikat lagi sedang main-main, nggak bersama denganmu, bersama denganmu. Dia mencerita, dia membisikkan kebaikan juga pada saat syaitan membisikkan kejahatan. Nah, faman wajada dzalika falyalam annahu minallah. Barang siapa, kata Nabi, siapa yang dia mendengarkan bisikan kebaikan dalam dirinya, ya, dan mendapatkan bisikan kebaikan itu ada, hendaklah dia itu memuji Allah, dan wadzalika man wajadal ukhra falyasta'iz billah. Adapun siapa yang mendapatkan kebalikannya, bisikan kejahatan, falyasta'iz billah, hendaklah dia, kata Nabi, untuk berlindung kepada Allah. Jadi kalau dapat bisikan ini ada, itu ada, ya, gimana itu? Ketahuilah itu dari malaikat yang baik, sedangkan yang jahat itu dari syaitan. Berpujilah Allah kalau ada bisikan baik itu, dan berlindunglah kepada Allah kalau ada bisikan jahat. Lalu Nabi membaca ayat ini sebagai dalil daripada hadis beliau ini apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepadamu dan dia menyuruhmu kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, bersama kita ada malaikat yang membisikkan juga, yang aktif selalu menolong kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat lagi, para malaikat tersebut aktif bersama dengan kita. Di mana lagi aktifnya para malaikat itu? Ya. Kita lihat, khususnya ini adalah kita berada di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa tanazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, kapan saja ada sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membacakan Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, maka pasti akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dan mereka akan dilingkupi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka pada orang-orang yang di sisinya atau pada makhluk yang di sisinya, malaikat di langit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi memberikan contoh daripada bagaimana malaikat itu akan mengerubungi dan akan mengelilingi kita dan akan bersama dengan kita. Kapan itu? Salah satunya adalah kapan kita berkumpul di rumah Allah, kita belajar dan kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka ketenangan akan turun, rahmat akan turun, malaikat pun akan mengerubungi. Kapanpun itu, dimanapun, mau di Aceh, mau di luar negeri, ya, mau di Amerika, mau di Eropa yang lain, kapan ada sekelompok orang begituan, maka malaikat akan datang. Makanya di mana ada majlis belajar Al-Quran, misalkan, yang datang ke tempat itu dan belajar di situ biasanya merasakan ketenangan itu yang tidak dia dapatkan di tempat lain. Duduk pun saja, duduk nggak ngomong pun, diam saja di situ dia mendapatkan ketenangan itu. Semakin nggak ngomong semakin tenang dia. Makanya sejak kita kecil kita dapatkan begitu. Bangkadu ika dengkuka. Nah, kamu lagi, nyan kamu lagi tenang le, ya. Kas mengep, ya. Lehnya hanan trek dia jumna ju. Dengun aja lehnya, ya. Dengun nyan bukti tenang. Kalau nggak tenang macam mana boleh tidur, ya. Tengun itu bukti ketenangan. Maka dalam majlisnya menyenayang tengun-tengun bahannya karena malaikat sampai engkau tenang tanya nyembek karu-karu, ya. Ketenangan sudah datang, sudah diliputi ketenangan. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita juga, ya, di dalam hadis yang lain bahwa dalam hadis sahih Imam Bukhari ini, kita lihat interaksi malaikat dengan kita pada kebaikan. Inna lillahi ta'ala malaikah yatufuna fi tariq yaltamisuna ahla dzikr. Fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayahfunahum bi ajniyatihim ila samai dunya fayas'aluhum rabbuhum. Kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Abu Hurairah, ya, bahwa ada malaikat-malaikat, sesungguhnya ada malaikat-malaikat Allah yang mereka yatufuna fit tariq, mereka itu berjalan-jalan di jalan-jalan, ya, terus bertawaf. Tawaf di sini artinya terus berjalan tanpa henti, ya. Di jalan-jalan mereka mencari ahli zikir, ahli yang orang-orang yang mengajak kepada mengingat Allah, mengingat akan akhirat, mengingat akan kebaikan. Faida wajadu, apabila malaikat-malaikat ini mendapatkan kelompok orang-orang seperti itu, mereka akan tanadau,
wajadu yadhkuruna Allah azza wa tanadaw, mereka saling memanggil, ya, halummu ila hajatikum, kemari. Malaikat itu saling memanggil kawannya, oi, keno, nyopaknya, ada ahli zikir. Mereka kalau enggak jalan-jalan terus, enggak berhenti jalannya itu. Mereka berhenti hanya pada saat mendapatkan orang-orang yang ahli zikir, yaitu kelompok orang yang mengajak kepada mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat akan kebaikan, saling belajar. Bukan cuma kalau tadi kan dalam majlis baca Quran ataupun belajar Al-Quran, ini majlis zikir juga mereka datang, majlis yang mengajak pada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, dan belajar akan agama dengan baik untuk apa? Membersihkan jiwa. Itu mereka akan datang, tanadaw halummu ila hajatikum, kemarilah, hajat kalian ini sudah dapat. Nah, memang itu yang mereka cari, ya. Fayukhfunahum biajnati, maka dinaungilah orang-orang dalam majlis itu dengan sayap mereka, ya. Biajnati ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Jadi sampai ke langit dunia sayap mereka itu bertumpuk mereka untuk menaungi orang-orang di bawah itu, ya. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Tuhan mereka menanyakan pada malaikat ini. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah tentu lebih tahu daripada malaikat itu. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hambaku, ya, sehingga kalian mengumpul di tempat itu, ya. Qala fayaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, mereka itu bertasbih memujimu, mereka bertakbir kepadamu, mereka bertahmid dan memujimu dan mengagungkanmu, ya Allah. Itu yang mereka lakukan. Berarti ini kan majlis zikir ini. Mereka menyebut, bertahmid, bertakbir, ya. Kemudian fayaqul hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Fayaquluna la wallahi ya Rabb, ya. Ma ra'auka, ya Allah, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu, mereka hanya mengingatmu dengan berzikir kepadamu dan memujimu. Fayaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihatku? Qala yaqulun law ra'auka lakanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu tamjidan wa aksar laka tasbihan. Ya Allah, kalau mereka hamba-hambamu itu melihatmu, maka pastilah mereka akan lebih beribadah kepadamu dan lebih memujimu dan lebih lagi bertasbih kepadamu. Fayaqulu famadha yas'alun? Qala yaqulun yas'alunaka al-jannah. Apa yang mereka minta wahai malaikat? Mereka meminta kepadamu ya Allah al-jannah, syurga. Maka dalam setiap majlis kita datang, kita hadir, itu minta pada Allah, ya Allah berikan kepadaku syurga ya Allah. Minta syurga sama Allah, walaupun modalnya cuma duduk di majlis zikir, enggak masalah. Minta syurga, dilaporkan sama malaikat, mereka gitu-gituan ya Allah, tapi minta syurga. Modalnya bertasbih, bertahmid, memuji Allah, ya. Tapi mintanya syurga. Apa kata Allah dalam hal ini? Fayaqulu hal ra'auha? Qala fayaqul la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Ya Allah, tidak ya Allah, mereka tidak melihat syurga itu ya Allah. Fa kaifa law ra'auha? Qala yaqulu law annahum ra'auha kanu ashaddu 'alaiha hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zam fiha rughbatan. Kalau seandainya mereka melihat syurga, pasti mereka akan habis-habisan meminta dan mereka akan sangat rindu kepada syurga itu. Tapi mereka meminta syurga, tapi mereka tidak melihat. Dilaporkan oleh malaikat apa kejadian itu? Kenapa didetilkan oleh Nabi? Bahkan panjang hadis ini kalau saya bacakan, didetilkan oleh Nabi terjadi dialog antara malaikat dengan Allah terhadap apa yang terjadi dalam majlis zikir. Artinya apa itu? Ada informasi detail seperti itu. Itu enggak main-main, memang itu kejadian asli. Sampai akan terjadi dialog malaikat dengan Allah tentang masalah kita dalam majlis zikir. Kan enggak main-main itu. Itu enggak terjadi masa Nabi. Kapan juga? Masa Nabi dan masa kita, sampai masa kita sekarang dan terus. Jadi malaikat itu membersamai majlis-majlis kebaikan. Makanya dalam hidup jangan jauh dari majlis kebaikan, ya. Jangan jauh daripada majlis yang mengajak kita ingat akan Allah. Okelah ada majlis pehtem di sana, ya. Ya. Nah, pehtem, peh tambu, peh macam-macam. Tapi jangan lupa ada majlis yang kita ingat Allah. Jangan lebih banyak majlis pehtem daripada majlis
Zikir kita pada Allah. Kalaupun enggak ini, seimbangkanlah dulu ya. Seimbangkan aja lah dulu. Ya. Setelah itu sering-seringlah hadir dalam majlis, karena apa? Di situ ada malaikat yang menaungi kita. Begitu juga saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat. Begitu juga pada hari kiamat, pada hari Jumat kita disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Jumat itu ada selalu malaikat yang hadir datang untuk mencatat apa-apa saja yang siapa-siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Idza kana yaumal jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal fa idza jalasa al-imam tawwu suhuf wa ja'u yastami'una al-dzikr. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa pada hari Jumat itu, kata Nabi, di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menuliskan yang pertama masuk dan kemudian. Apabila imam duduk di atas mimbar, maka malaikat-malaikat itu menutup suhuf mereka. Suhuf itu lembaran-lembaran tulisan mereka, ya. Wajah yastami'una dzikr, dan mereka pun mendengarkan zikir. Lihat tuh kata Nabi. Hari Jumat, bapak-bapak, hari Jumat ini yang laki-laki nih. Hari Jumat itu kalau kita ke masjid, di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang akan menuliskan siapa yang duluan datang dan siapa yang terakhir. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka diberikan pahala di waktu yang awal seperti menyembelih seekor unta, kemudian seperti menyembelih seekor lembu ataupun sapi, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah seperti dia bersedekah dengan sebuah telur ayam, ya. Sampai begitunya tingkatan pahala yang didapatkan oleh siapa? Mereka yang masuk ke masjid pada hari Jumat sebelum imam naik ke atas mimbar, sebelum imam duduk. Kalau imam sudah duduk di atas mimbar, tahu mereka pun tutup buku. Jadi nggak ada nulis lagi. Yang dapat pahala ekstra itu nggak ada dapat lagi. Maka sebisa mungkin sebelum imam naik ke mimbar hari Jumat, cepat datang ke masjid. Kenapa? Kita akan ada finger dengan malaikat. Ya, kalau sudah nanti begitu imam naik, fingernya udah nonaktif. Ya, kita nggak akan dapat pahala ekstra. Nih dapat pahala ekstra. Setiap hari Jumat malaikat ada yang seperti itu. Jadi kalau imam sudah naik atas mimbar, sudah tutup. Imam duduk, kata Nabi, ya. Fa idza jalasal imam, imamnya duduk. Jadi sebenarnya yang duduk itu imam atau khatib dulu? Kata Nabi imam, ya, bukan khatib. Jadi yang khutbah itu imam atau khatib? Jadi sebenarnya yang jadi khatib itulah imam. Itu asalnya dalam khutbah. Jadi kalau di luar negeri kita, misalkan di Arab sana pun, di negeri Arab kita nggak mendapatkan imam dengan khatib, itu beda. Siapa yang jadi imam, dialah yang naik jadi khatib. Siapa yang khatib, dialah imam. Tidak ada satu khatib, satu imam, satu khatib, satu imam. Aslinya seperti itu dalam khutbah Jumat. Makanya dua rakaat dalam sholat Jumat. Kemudian kenapa zuhur 4 jadi 2? Karena sudah ada 2 khutbah. 2 khutbah itu menggantikan 2 Jumat. Jadi serangkai dia. Khatib itu adalah imam, imam itu adalah khatib. Jadi sebenarnya asal hukumnya itu enggak dipisahkan. Asal hukum khutbah Jumat itu enggak dipisahkan khatib dengan imam, enggak dipisah dia. Satu kesatuan dia. Cuma di sebahagian tempat yang mampu berkhutbah enggak mampu jadi imam. Atau mampu jadi imam, nggak mampu berkhutbah, sehingga harus dicari pengganti. Jadi menyebab khutbah mogok-gok, watai kun al-fatihah ke halupah al-fatihah. Agini pihak orang lain. Ya. Itu sebenarnya adalah bukan aslinya seperti itu. Makanya sebenarnya setiap panitia masjid harus paham asal hukumnya begini loh. Kalau ada khatib yang bisa imam, dia langsung merangkap jadi imam. Kenapa? Memang dia aslinya seperti itu. Tapi kalau khatib mengatakan
susah betul menyajikan imam. Baru kita carikan imamnya, ya kaji. Boleh untuk jadi imam orang lain boleh, tapi itu adalah sebagai solusi lain karena yang asalnya itu tidak mampu gitu ya. Jadi saya sampaikan ini juga untuk apa? Untuk kita pahami asal usulnya seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Maka di Masjidil Haram kita dapatkan kan nggak ada dua orang imam yang satu khatib satu imam. Emangnya kekurangan imam mereka di sana? Kan enggak. Khatib imam itu khatib juga itu. Karena satu serangkai dia, dua khutbah dengan dua rakaat salat Jumat. Ini mohon menjadi perhatian daripada pengurus-pengurus masjid. Hukum sebenarnya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, para malaikat ini juga memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajniyataha li talibil ilm ridan bima yasna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban daripada Abu Darda, bahwa siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Dengarkan itu, bagi penuntut ilmu ya. Ilmu apa? Ilmu apa saja yang bisa mengantarkan dia ke surga. Ilmu agama kah, ilmu umum kah, ilmu eksak kah, ilmu alam kah, ilmu natural kah? Kalau itu bisa mengantarmu ke surga, Allah mencari ridha Allah dengan ilmumu, maka itu akan dipermudah jalanmu menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaika, dan sesungguhnya malaikat, la tad'u ajnihata, malaikat itu mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya, menjulurkan sayapnya, boleh juga ya, li talibil ilm, bagi penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Jadi penuntut-penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dinaungi, dipayungi, dan dihamparkan sayap malaikat di depan mereka. Apakah ini bermakna asli sayap malaikat dihamparkan untuk penuntut ilmu? Boleh jadi memang makna asli. Mau dimaknakan makna kiasan dibersamai oleh malaikat penuntut ilmu itu juga benar. Dibersamai terus-menerus oleh malaikat. Bayangkan adik-adikku yang dimuliakan Allah ya. Di dalam Islam kita, Nabi kita mengajarkan ada hubungan antara ilmu pengetahuan yang kita tuntut itu dengan jalan kita ke surga, dan ada hubungan kita penuntut ilmu itu dengan apa? Dengan kebersamaan kita dengan malaikat. Jadi malaikat itu nggak main-main, nggak jauh dengan orang-orang baik. Orang-orang menuntut ilmu itu orang yang bersamai oleh malaikat. Maka perbaikilah niatmu dalam menuntut ilmu. Ini rencana menuntut ilmu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah enggak? Makanya akhirnya malaikat enggak mau bersamaimu. Kenapa? Ilmumu itu tidak untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ilmumu itu tidak untuk mengantarkanmu ke surga. Kalau model buat skripsi itu model pesan sama orang, kemudian nanti saja waktu di sidang baru ini, itu apa? Kira-kira malaikat ridho tidak? Nabi katakan tadi ridhon lima yasna. Kenapa malaikat membersamai penuntut ilmu? Karena malaikat itu ridho dengan apa yang kamu buat. Kira-kira kalau seandainya berbuat curang ketika kamu belajar di kuliah, dosennya juga curangi terhadap mahasiswa. Mahasiswa lebih curang lagi dalam belajar mereka. Dibersamai oleh malaikat kan enggak? Kenapa? Enggak ridho dengan apa yang mereka buat. Maka jaga dirimu dalam menuntut ilmu apa saja. Kamu apakah mau di kuliah sains kah, di fakultas sains kah, fakultas agama? Nabi tidak mengatakan bahwa ini ilmu Quran, ilmu hadis, enggak. Tapi sifatnya umum, ilmu apa saja. Dengan catatan yang itu mendekatkanmu kepada Allah, mengantarmu ke surga. Kamu dibersamai oleh malaikat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Betapa mulianya di dalam Islam orang-orang yang menuntut ilmu.
Dia yang susah payah menuntut ilmu itu sebenarnya dia sedang menempuh jalan menuju surga. Stres malam hari, enggak bisa tidur karena ujian besok. Demi apa? Ya, kita tidak ada rencana buat catatan sampingan supaya mudah dilihat untuk menipu dosa dan yang lain. Tidak, kita i'timad, betul-betul tawakal kepada Allah. Stres kita malam hari, susah kita, bahasa orang Aceh. Enggak ada masalah. Engkau dalam kondisimu menempuh jalan menuju surga. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau dibersamai oleh malaikat. Maka inilah pentingnya iman kita kepada malaikat. Malaikat itu terus membersamai kita dalam hari-hari kita, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi pengingat bagi kita ya betapa bahwa malaikat itu selalu hadir dalam hidup kita, dan jadilah itu penyemangat bagi kita untuk terus berbuat kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.